Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, satu kelalaian saja dapat merusak seluruh apa yang kita bangun sekian lama dalam hidup kita. Bukankah hal itu sangat mengerikan? Dan saudara, ketika itu terjadi, penyesalan akan berlangsung sangat lama. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup ikut Tuhan sungguh-sungguh dan senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pasti masih ingat apa yang firman Tuhan peringatkan kepada kita, yaitu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu tercantum dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara, kita berada di dalam kehidupan yang pengaruh jahat itu sangat dominan. Oleh karena itu, hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Saudara, yang jahat itu masuk melalui pelbagai media. Bahkan saudara, media itu sudah berada di telapak tangan kita, bukan? Dan masuk ke ruang-ruang privat kita. Saudara, apa yang kita bawa masuk ke dalam kehidupan pribadi kita memiliki keniscayaan memberikan pengaruh, baik pengaruh buruk atau pengaruh yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apa atau siapa yang saudara bawa masuk ke dalam ruang privat saudara? Mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo pada awalnya sangat terkenal karena hikmatnya. Namun pada akhirnya, Raja Salomo sangat terkenal karena memiliki 700 istri dan 300 gundik. Dan ini tidak ada tandingannya di dalam sejarah dunia ini. Saudara, hikmat yang Salomo miliki membawa Salomo menjadi berkat bagi umat Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain.
Namun saudara, dengan banyaknya istri dan gundik dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, maka Salomo membawa kejatuhan bagi bangsa Israel dan menjadi olok-olok bangsa lain. Saudara, apa yang Salomo lakukan? Salomo lakukan karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia lebih mencari kesenangan dirinya sendiri. Di situ Alkitab mengatakan dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, pergaulan apalagi pernikahan itu adalah jalan masuk yang efektif untuk membawa kita ke jalan Tuhan atau membawa kita ke jalan yang menyimpang dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara, ketika kita membaca kisah ini, kita pasti menyesali apa yang Salomo lakukan. Mengapa Salomo berbuat demikian? Saudara, kejatuhan Salomo bukan hanya dapat terjadi kepada Raja Salomo, tetapi juga kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, jikalau kita tidak memiliki keteguhan hati untuk berkata tidak apa yang Tuhan katakan tidak, dan berkata ya kepada apa yang Tuhan katakan ya, saudara, kita akan jatuh seperti Raja Salomo. Saudara, Raja Salomo telah mengkompromikan firman Allah. Apa yang Tuhan katakan tidak, Salomo menyimpang ke jalan itu. Yaitu saudara, Salomo mengambil atau mencintai perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menjadi istrinya. Artinya, memasuki ruang privat daripada Raja Salomo. Saudara, pernikahan atau pergaulan, saudara, itu bisa memberikan pengaruh dalam hidup kita. Kalau pengaruh itu adalah baik, yaitu kita semakin mencintai Tuhan, puji Tuhan. Namun jikalau kita sembarangan di dalam kita menikah atau kita bergaul, saudara, kita punya kecenderungan, kita mencondongkan hati, menjauh daripada Tuhan. Saudara, ini yang terjadi pada Raja Salomo. Saudara, menjadi peringatan yang sangat kuat bagi kita bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apatah lagi pernikahan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam pergaulan pernikahan hidup kita, saudara, kita sedang membawa hidup kita dalam pencobaan. Kita dengan sengaja membawa diri kita untuk mencondongkan hati kita jauh daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan melarang kita sebagai orang percaya untuk menikah dengan orang-orang yang belum percaya. Tuhan ingin supaya kita memiliki kehidupan rumah tangga yang memancarkan keindahan Kristus. Saudara, pernikahan orang percaya bukan sekedar karena engkau mencintai seseorang, tetapi Tuhan mempunyai maksud di dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, saudara, mengapa pernikahan Kristen pernikahan kudus? Karena Tuhan ingin keluarga yang dibangun memancarkan Kristus yang indah itu. Bahkan
anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang mengenal Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika hidup kita membawa masuk dalam ruang private kita hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Saudara, itu pasti membawa hidupmu dan hidupku kepada jalan yang Tuhan tidak berkenan. Saudara, menjadi orang bijaksana adalah ketika Tuhan katakan tidak, mari katakan tidak dengan tegas. Jikalau Tuhan katakan ya, mari katakan ya. Saudara, lebih daripada itu, engkau jatuh ke dalam dosa. Saudara, yang kedua, saudara, penyimpangan dari Tuhan tidak selalu kita langsung mengalami dampak buruk dalam kehidupan kita. Namun kita harus sadar bahwa hal itu langsung berdampak merusak relasi kita dengan Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan dikukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, kelakuan daripada Raja Salomo tidak langsung berdampak kepada pemerintahan Salomo. Pemerintahan Salomo bisa diselesaikan sampai Salomo wafat dengan aman. Namun setelah itu barulah kerajaan Israel terpecah dua, utara dan selatan. Dan kemudian bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan. Saudara, kelalaian Salomo, pelanggaran Salomo, penyimpangan Salomo tidak berdampak langsung dampak buruk kepada Salomo. Tetapi saudara, perilaku Salomo itu langsung berdampak kepada relasinya dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada Raja Salomo. Saudara, bukankah hal ini sangat disayangkan? Saudara, relasi yang begitu baik yang Raja Salomo miliki bersama dengan Tuhan. Ketika dia mengawali pemerintahannya, dia meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepadanya. Bahkan Tuhan memberikan apa yang dia tidak minta, yaitu kekayaan dan kehormatan dan kemuliaan. Saudara, di akhir hidupnya, saudara, dia menjadi orang yang Tuhan tidak berkenan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi prioritas yang sangat penting dalam hidup kita? Apakah keuntungan kita? Apakah harta benda kita? Ataukah relasi kita dengan Tuhan? Saudara, jikalau kita memprioritaskan harta benda kita, keuntungan kita, maka kita rela mengorbankan relasi kita dengan Tuhan. Namun saudara, mari kita ingat, dengan cara apa Tuhan membangun relasi Dia dengan kita? Saudara, Dia membangun itu dengan darah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Supaya engkau dan saya yang tadinya musuh Allah, terpisah daripada Allah, engkau diperdamaikan dengan Dia. Engkau memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Dan engkau boleh berdoa kepada yang memanggil Bapa kami di surga. Dan Yesus berkata, kamulah sahabatku. Saudara, ketika kita menyimpang hidup kita daripada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak selalu ada dampak langsung kepada harta benda kita, kepada pekerjaan kita, kepada masa depan kita. Mungkin tidak langsung. Tetapi saudara, ingatlah satu hal. Penyimpangan kepada Tuhan berdampak langsung kepada relasi kita dengan Tuhan. Saudara, apakah engkau dan saya rela mengorbankan relasi kita dengan Tuhan? Dan kita tidak pernah menyesali itu ketika kita menyimpang. Yang penting saya tidak rugi. Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita melihat hati kita. Apakah kita memiliki kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan? Saudara, mari kita mengawali hidup kita sebagai anak Tuhan dengan baik. Namun kita mengakhiri hidup kita sebagai anak Tuhan yang setia,
yang baik di hadapan Tuhan. Bukan karena kita merasa berjasa, tetapi semata-mata karena kita berhutang kepada Tuhan. Berhutang kasih, berhutang nyawa, yaitu nyawa anak domba Allah, Yesus Kristus bagi hidup kita. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang selalu berdoa tiap hari, meminta Tuhan, tolong saya, supaya saya boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, menolong kami, mencelikan mata rohani kami, bagaimana kami harus hidup, dan tolong kami supaya kami memiliki hati yang satu, untuk kami hanya menyenangkan hati Tuhan, karena perilaku yang sembarangan membuat kami menyakiti Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.